Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya, Khairul Rizky. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anak tunanetra atau anak berkebutuhan khusus, lebih tepatnya ke anak tunanetranya. Mungkin cuma sedikit yang bisa saya bahas, seperti apa sih anak tunanetra itu, karakteristik anak tunanetra itu seperti apa, lalu apa sih penyebab yang bisa menjadikan anak itu menjadi tunanetra, seperti itu loh. Nah, mungkin dari kalian juga ada yang tahu anak tunanetra itu seperti apa, silahkan komen di bawah. Kalau kalian tidak tahu anak tunanetra itu apa, mari simak videonya yang ada di belakang saya. Oke, daripada kelamaan, mari simak dan dengarkan. Apa itu tunanetra? Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total blind dan low vision. Definisi tunanetra menurut Koopman dan Halahan adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indera penglihatan, maka proses pembelajaran menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera peraba dan juga indera pendengaran. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatan untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal, meskipun dibantu dengan kacamata kurang awas. Berdasarkan kemampuan daya penglihatan, yaitu yang pertama ada tunanetra ringan atau defective vision atau low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Lalu ada yang kedua itu tunanetra setengah berat atau partially sighted, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan. Hanya dengan menggunakan kaca pembesar mereka mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Lalu yang ketiga itu ada tunanetra berat atau totally blind, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Berdasarkan adaptasi pendidikan, klasifikasi tunanetra ini tidak didasarkan pada hasil tes ketajaman, tetapi didasarkan adaptasi penyesuaian pendidikan khusus yang sangat penting dalam membantu mereka belajar, ataupun diperlukan dalam menentukan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan penglihatannya. Klasifikasi ini dikemukakan oleh Crick, yaitu sebagai berikut: ketidakmampuan melihat taraf sedang, ketidakmampuan melihat taraf terberat, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat. Penyebab terjadinya tunanetra yaitu ada yang pertama faktor internal. Faktor internal merupakan penyebab ketunanetraan yang ditimbul dari dalam diri individu, yang sering disebut juga faktor keturunan. Faktor ini kemungkinan besar terjadi pada perkawinan antar keluarga dekat dan perkawinan antar tunanetra. Lalu ada juga faktor eksternal, yaitu bisa terjadi karena penyakit rubella dan sifilis, glukoma atau diabetik. Lalu ada retinoblastoma, trakoma, katarak, muscular degeneration, kekurangan vitamin A atau serophthalmia, lalu ada terkena zat kimia, lalu tentu saja kecelakaan. Gejala tingkah laku yang tampak dalam mengenal anak yang mengalami gangguan penglihatan secara dini yaitu anak sering menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, atau memiringkan kepala, mencondongkan kepala ke depan, susah membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak daripada biasanya atau lekas marah apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, membawa bukunya ke dekat mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengkerutkan dahi,
janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama tangan dan mata, lalu menghindari dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan jarak jauh. Beberapa ciri yang tampak pada anak low vision antara lain yaitu menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar, mata tampak lain, terlihat putih di tengah mata atau katarak, atau kornea bagian bening di depan mata terlihat berkabut. Lalu ada juga terlihat tidak menatap lurus ke depan, mengkerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu, lebih sulit melihat pada malam hari daripada siang hari, pernah menjalani operasi mata dan atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. Prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat aktual dan bersuara. Contohnya adalah penggunaan tulisan braille, lalu ada gambar timbul, benda model dan benda nyata, sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti lunak JAWS. Karakteristik anak tunanetra yaitu curiga pada orang lain, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, keseimbangan di bawah normal, memiliki kelebihan berat badan, kurang percaya diri, kurang inisiatif mengikuti aktivitas gerak otot besar, perkembangan sosialisasi cenderung melambat, takut bergerak, bergantung ke orang lain, sangat verbal, dan bangga atas keterampilan yang dikuasainya. Apa sih yang dapat dimainkan oleh anak tunanetra? Nah, di sini saya akan memberikan satu permainan yang dapat dilakukan oleh anak tunanetra itu sendiri. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Seperti yang kalian lihat tadi, ya permainan. Salah satu permainan yang bisa dilakukan oleh anak tunanetra yaitu permainan goalball, atau lebih simpelnya itu kita memakai anak ABK yang tidak bisa melihat itu menyusun sebuah tim atau membentuk sebuah tim beranggotakan 3 orang, dan mereka disusun seperti yang tadi kalian lihat di video. Itu ada susunannya, itu ada yang di depan 1, di belakang 2, dan disediakan gawang yang kalau tidak salah lebar gawangnya itu sekitar 5 meter atau lebih. Maaf kalau ada kesalahan tentang peraturan, kalian bisa cek lagi ke Google aja ya, karena saya juga lupa tentang peraturan permainan goalball itu sendiri. Nah, permainannya itu sangat simpel ya. Dia menyiapkan sebuah bola yang berisi lonceng, bola yang berisi lonceng. Dikarenakan anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa melihat, nah maka dari itu bolanya itu diisi lonceng agar si bola ketika bolanya itu menggelinding akan mengeluarkan suara yang notabene lumayan nyaring lah untuk bola goalball yang asli ya. Kalau buatan sih saya nggak tahu. Itu lumayan nyaring, jadi bisa kedengar oleh indera pendengaran, dan mereka akan bergerak secara naluri lah atau insting. Si bola ini akan kemana? Pokoknya intinya itu yang nyerang itu bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang, yang defense-nya itu menjaga bola agar si bola yang menggelinding ini tidak bisa masuk ke gawang.
seperti yang kalian lihat tadi aja di video permainan tadi, sebenarnya itu bukan anak ABK yang memainkan, melainkan anak normal yang cuman matanya itu ditutup oleh kain atau apapun supaya mereka itu tidak bisa melihat. Permainan goalball itu sendiri sudah dimainkan ya, bahkan di Asian Para Games pun dimainkan. Jadi peraturannya banyak lah di internet. Kalian cukup searching aja di Google tentang peraturan goalball kalau kalian ingin melakukannya. Ya kurang lebih permainan seperti video tadi sih, sangat simpel permainannya, cuman menggelindingkan bola, memasukkan bola ke dalam gawang. Ya tentu saja kompetitif kan, yang satu memasukkan bola, yang satu menjaga bola agar tidak masukkan gawang. Simpel kan? Nah, seperti yang kalian lihat tadi dan kalian dengarkan tadi, anak tunanetra itu adalah anak yang mempunyai kekurangan dalam hal penglihatan seperti yang telah dijelaskan tadi oleh saya. Jadi setiap orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ada kasus kemarin itu tentang pembulian anak berkebutuhan khusus kan. Menurut saya itu tidak baik, itu ditiru dan sangat-sangat buruk lah. Stop bullying. Apapun alasannya, stop bullying. Oke. Mungkin cuman itu aja sih yang bisa saya bahas untuk anak tunanetra itu. Untuk lebih lanjutnya, untuk kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang anak tunanetra itu seperti apa, atau anak berkebutuhan khusus itu seperti apa, silahkan cari di Google. There's a lot of information there. Jadi kalian bisa cari informasi, kalian bisa gali informasi di sana, dan lebih detailnya di sana di Google. Cari aja, memanfaatkan waktu luang kalian, karena sekarang itu lagi ada pandemi yang sangat berbahaya. Jadi stay at home. Kalau kalian pengen belajar tentang anak tunanetra, silahkan belajar. Daripada kalian gabut di rumah dan nggak tahu apa yang harus dilakukan di rumah itu ngapain aja, mending kalian searching, belajar tentang anak tunanetra. Oke? Kita belajar saling menghargai. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita harus menghormati kekurangan orang lain dan tidak boleh sombong atas kelebihan yang kita miliki. Supaya stay at home, jangan kemana-mana dulu sebelum pandemi ini selesai. Jangan kemana-mana dulu. Kalau kalian tidak punya kepentingan yang sangat mendesak atau kepentingan yang sangat mendesak lah yang mengharuskan kalian untuk keluar rumah, jangan keluar rumah dulu. Apabila kalian punya keperluan yang sangat mendesak dan mengharuskan untuk keluar rumah, stay healthy ya. Selalu gunain masker, dan juga jangan lupa kalau kalian sudah pulang ke rumah, cuci tangan yang bersih, jaga kesehatan, dan supaya pandemi ini cepat selesai dan tidak ada lagi pandemi virus corona ini di dunia atau di Indonesia. Oke, cukup sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.